Perkembangan startup di Indonesia terus menunjukkan dinamika yang signifikan hingga November 2024. Menurut data dari Startup Ranking per Februari tahun 2024, Indonesia menempati posisi teratas di ASEAN dengan jumlah perusahaan startup terbanyak, mencapai lebih dari 2.562 startup. Pada kuartal pertama tahun 2024, investasi startup di Indonesia mencapai 1,16 miliar US dollar atau sekitar 18,75 triliun rupiah, meningkat sekitar 321,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun meskipun ada peningkatan investasi, tantangan seperti akses modal dan sumber daya manusia tetap menjadi perhatian utama bagi para pelaku startup di Indonesia. Pemerintah dan sektor swasta harus berupaya mendukung ekosistem startup melalui berbagai inisiatif, misalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo melanjutkan program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital untuk mengembangkan kewirausahaan digital yang inklusif di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan, ekosistem startup di Indonesia terus berkembang dengan dukungan berbagai pihak, menciptakan peluang baru dalam ekonomi digital nasional. PT Yutama Kriasindo adalah perusahaan startup di Indonesia yang menyediakan produk berbasis teknologi, termasuk solusi perangkat lunak dan layanan konsultasi. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam sistem yang membantu perusahaan meningkatkan berbagai aspek operasional seperti penjualan, pemasaran, pembelian dan procurement, perencanaan produksi, manajemen inventaris gudang, sumber daya manusia, manajemen aset, serta keuangan dan akuntansi. Berkantor pusat di Cilandak Business Park, Gedung Sibis Eik, lantai 3, nomor 22A, Jalan Tim B Simatupang, nomor 2 Cilandak, Jakarta, Indonesia 12560. Perusahaan yang didirikan oleh Bapak Yunanto Herlaksono ini memiliki fokus pada industri apparel, footwear, dan tekstil. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai founder sekaligus managing director dari PT Yutama Kriasindo, yaitu Bapak Yunanto Herlaksono. Assalamualaikum Pak Yunanto. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat selalu, semangat selalu pastinya. Ya. Pak Yunanto semangat, saya juga pasti harus semangat. Ya, dong. Pak, terima kasih ya. Hari ini bisa ketemu. Kita mau sedikit banyak mau nanya-nanya nih ke Pak Yunanto nih. Silahkan. Sebagai owner bisnis dari PT Yutama Kriasindo punyanya Pak Yunanto tuh. Mungkin tujuan kita bikin podcast ini kan untuk mata kuliah kita kan, kita sama-sama di Pasca Sarjana Institusi di Sentul kan Pak Yunanto kan? Ya, Pak. Nah, saya nih harus mewawancari Pak Yunanto khususnya untuk mata kuliah untuk dosen kita Bapak Dr. Nur Hindrasto, MSc CBC. Ya. Untuk mata kuliah Islamic Business Fintech and Startup Management. Sanggup ya Pak Yunanto ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Harus dong bagi-bagi ilmu sama kita dong. Semampu saya. Oh siap. Ya. Saya ingin tahu, biarpun kita kemarin awal-awal kita coba di kampus sempat nanya-nanya Pak Yunanto berkegiatan di mana, kesibukannya apa dan sebagainya, sedikit cerita Pak Yunanto, dan ini mudah-mudahan dari diskusi kita ini Pak Yunanto banyak memberikan suatu informasi banyak nih ke saya kaitannya bidang usaha yang sekarang Pak Yunanto geluti, dalam arti adalah sebagai owner dari PT Yutama Kriasindo. Oke Pak Yunanto ya, Silahkan. itu aja sih Pak Yunanto, yang pasti mudah-mudahan ini dari informasi-informasi yang terbangun dalam diskusi seperti ini berikan suatu informasi ke semuanya, ya, ke rekan-rekan kita semuanya ya Pak Yunanto ya Pak. Pak, itu mungkin dari yang sedikit, mungkin dari yang harus kita nanti kita mulai. Mungkin ada beberapa hal yang nanti mungkin akan kita tanya sama Pak Yunanto, bisa memberikan banyak hal, memberikan suatu informasi yang
positif untuk kita semuanya. Amin, insya Allah. Oh ya Pak Yunanto, Pak Yunanto ini kan Utama Creation ini kan katanya juga dengan ini Pak ya, untuk kategori startup ya berarti Pak ya. Betul ya Pak ya? Ya, Pak. Jadi memang Utama Creation itu di kaitannya adalah dengan bidang startup. Ada macam-macam startup apa aja sih Pak Yunanto? Oke, sebenarnya kalau dibilang itu startup itu kan adalah perusahaan rintisan ya. Definisi startup ya Pak, saya jelaskan sedikit. Oke. Perusahaan rintisan yang sebenarnya apapun perusahaannya itu pada saat dia baru dibuat sebenarnya perusahaan rintisan. Tetapi yang dipahami di Indonesia ini kan bahwa yang namanya startup itu adalah perusahaan rintisan yang berbasis ICT, Information Communication and Technology, dan mampu untuk menimbulkan disrupsi atau mengganggu terhadap market leader saat ini. Itu biasanya definisi perusahaan rintisan yang kita pahami saat ini. Nah, berkaitan dengan perusahaan saya sebenarnya saya itu perusahaannya didirikan di tahun 2010. Nah, gimana tuh awal mulanya kok Pak Yunanto bisa bikin PT Utama itu yang kategori juga rintisan dan atau mungkin startup itu. Gimana tuh awal mulanya seperti apa itu Pak Yunanto? Iya, jadi awal Tadi didirikan tahun berapa? Didirikan tahun 2010. Jadi sebenarnya ya. hampir 15 tahun. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit itu adalah pada saat saya pada saat saya mendirikan perusahaan itu saya melakukan kegiatan konsultasi dan trading. Konsultasi dan trading. Nah, saya memegang keagenan dari perusahaan software dari Inggris saat itu. Memegang keagenan perusahaan software dari Inggris. Saya jadi partner untuk Indonesia. Oke, keagenan yang ada di Indonesia. Betul. Salah satu-satunya atau mungkin sudah ada beberapa satu-satunya. Wih, keren atuh. Keren. Kira-kira begitu. Nah, mereka itu menspesialisasikan diri di industri fashion. Fashion itu garment, textile, dan footwear. Gitu. Ya, dan itu software. Setelah itu saya berjalan sekian tahun, terus saya terpikir, ini selama ini saya hanya mendorong perusahaan Indonesia untuk membeli solusi dari negara lain gitu. Padahal saya lihat bahwa sebenarnya kita punya sumber daya manusia di sini nggak kalah loh, gitu, nggak kalah untuk bisa membuat solusi yang ya lebih kurang sama lah. SDM yang ada di Indonesia mampulah ya Pak ya. Mampu. Makanya pada 2015 itu saya memutuskan untuk mencoba mendesain solusi yang memang cocok untuk digunakan di pabrik di Indonesia. Oh, jadi ke industri Pak ya? Betul. Saya masih masuk ke khusus industri fashion dulu karena memang itu saya background saya sih sebenarnya manajemen keuangan, tetapi saya sempat ikut training khusus untuk industrial engineering. Industrial untuk engineering. Ya, nah teknik industri ya. Nah, pada tahun 2015 itu saya memutuskan untuk coba mendesain satu solusi. Dan memang saya masuk ke industri fashion karena saya lihat bahwa industri fashion itu garment, tekstil, dan footwear itu merupakan industri padat karya. Yang notabene menyerap dikerjakan tenaga kerja. Dan Indonesia sangat ini sekali Pak ya. Betul. Banyak tenaga-tenaga yang masih produktif yang notabene mereka punya peluang itu ya. Betul. Motivasi awalnya seperti itu. Motivasi awal di sana, dan saya harus mengapresiasi beliau-beliau itu yang berani untuk masuk ke industri ini. Karena bukan hal yang mudah untuk menangani sekian ribu, sekian puluh ribu tenaga kerja dengan berbagai macam karakter permasalahan yang ada. Dan itu harus dengan dukungan yang notabene yang sekarang Pak Yunanto adalah dengan software yang diciptakan untuk memaintain atau memanage dari sekian jumlah tenaga kerja tadi Betul. Lanjut Pak. Nah, terus saya coba desain itu, cuman pada saat saya launching solusi saya, ternyata tanggapannya itu adem-adem saja dari perusahaan Indonesia. Jadi responnya masih belum bagus. Jadi yang ada memberikan respon positif itu 2 klien pertama saya itu justru perusahaan dari luar. Jadi malah jadi dari ini ya, perusahaan dari luar negeri ya. Perusahaan pertama yang sebagai klien saya itu adalah perusahaan yang berbasis di Singapura. Mereka punya pabrik di Batam,
Indonesia, Oh, dia punya Vietnam, dan Cina. industrinya di sini. Itu merupakan klien pertama saya. Klien kedua saya itu adalah perusahaan Korea. Oke. Korea Selatan gitu. Mereka punya pabrik di Vietnam dan di Indonesia. Oh gitu. Ya, jadi itu pabrik pertama, dua klien pertama saya. Ya memang agak lucu sih sebenarnya saya mendesain sistem yang saya yakin bisa diterima oleh pasar di sini, Di tetapi pasar tanggapan di mereka negara ternyata kita. masih belum teredukasi dengan baik Oke, oke, mengenai oke. pemahaman pentingnya informasi teknologi ini. Atau mungkin kita istilahkan adalah belum terlalu familiar dengan penguasaan iptek kita di negara kita atau gimana? Atau mungkin keterbatasan SDM di kita atau gimana, Pak? Ada beberapa faktor sih, Pak. Satu mengenai pemahaman pentingnya IT untuk mendukung kegiatan Oke, operasional. heeh. Yang kedua itu adalah bahwa mereka ini kan generasi pertama dan generasi kedua, terutama generasi pertama yang mendirikan perusahaan ini sangat-sangat sensitif terhadap investasi. Oh gitu. Mereka itu sangat tradisional. Mereka melihat bahwa kalau mau meningkatkan kapasitas produksi, Iya. mereka mending tambah mesin, tambah operator. Sementara dengan software saya, kita bisa mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi, Oke. output yang lebih tinggi dengan jumlah sumber daya manusia yang sama gitu. Dan mereka masih Oke. belum bisa menangkap ide itu. Itu alasannya. Berarti boleh kategorikan mereka jauh lebih memikirkan investasi dalam konteks mungkin dengan equipment dalam konteks di peralatan di perusahaan-perusahaan mereka. Sesuatu yang tangible, yang berwujud. Oke, Sementara kalau heeh. software itu kan nggak ada wujudnya, Pak. Tidak ada wujudnya, Benar, betul. gitu. Jadi memang itulah yang kadang-kala mereka masih sekarang dikelola secara konvensional. Mereka dalam arti juga mungkin yang sekarang software yang dicoba Yunus juga mereka belum terlalu familiar itu. Betul, Ya betul. akhirnya mereka susah untuk dikasih mengerti ya. Ya. Tetapi dua klien yang tadi, klien ya Pak Yonto namanya. Klien. Klien itu malah justru dari perusahaan yang luar negeri tapi yang beroperasi di Indonesia ya Pak ya. Ada operasional Indonesia, tetapi yang mereka pasang itu awalnya justru di luar. Gitu. Di Vietnam mereka pasang gitu kan. Oh iya. Malah di Vietnam ya. Ya, bukan yang ada di Indonesia. Indonesia. Oke. Tetapi yang satu lagi tadi, yang selain dari kan dua tadi itu klien dari luar negeri itu. Ya, yang di Singapura dan Korea Selatan. Dari Singapurnya tetap sama di Singapura juga. Atau ya, ada head office-nya di Singapura. Ya mereka pasang, saya koreksi, mereka pasang pabrik pertama itu di Batam, tetapi akhirnya pabrik itu harus ditutup karena tidak kompetitif dan software saya dipindahkan ke pabrik mereka yang di Vietnam. Oke, jadi yang akhirnya yang di yang di Batam akhirnya ditutup, softwarenya Pak Yunanto dibawa ke Vietnam sana. Oke. Terima kasih nih sudah sedikit dikasih informasi nih katanya rintisan dari startup yang Pak Yunanto tadi kan Pak ya, dari awal mereka Pak Yunanto sekarang sudah dari tahun 2010 Bapak ini ya, Bapak mulai ya, seperti itu. Pak, 2010 rentan dari 2010 ke 2000 awal kita ke COVID itu tahun berapa sih Pak Yunanto? 2020, 2021 ya. 2019 sudah mulai ada pandemik ya Pak Yunanto kan Pak kan? Nah, mungkin saya rasa berarti durasi di 2010 ke 2011 berarti 10 tahun beroperasi Pak ya? Betul ya Pak ya? Betul. Ya mungkin sudah mulai kelihatan nih dalam arti mungkin beberapa klien mungkin sudah kenal dengan Yutama Kriasindo punyanya Pak Yunanto dan juga mungkin sudah banyak orang mungkin tahu dan sebagainya dan mungkin sudah dipromosikan dan sebagainya. Nah 10 tahun saya rasa sudah mulai perintisan Pak Yunanto sudah mulai oke lah Pak ya. Saya rasa sebenarnya sudah mulai sedikit menemukan lah gitu Pak ya. Dalam arti untuk memberikan sesuatu menjalankan usaha bidang ini. Nah habis itu kan kita COVID tuh Pak tuh. Iya kan? 10 tahun Pak Yunanto mengoperasionalkan PT Yutama ini langsung ada COVID, Pak. Kita tahu Pak Yunanto, COVID berdampak kepada semua aspek. Ya, betul. Semua hal. Betul, Pak. Orang tidak boleh keluar dari rumah. Orang tidak boleh berkegiatan yang sifatnya bergerombol dan sebagainya. Dan otomatis yang tadi Pak Yunanto sampaikan bahwa sopirnya Pak Yunanto memang notabene khususkan untuk perusahaan-perusahaan yang padat karya ya Pak ya. Yang notabene jumlah banyak lah istilahnya gitu kan. Nah, suka tidak suka, mau tidak mau kita kan harus ikutin aturan Pak. Dalam arti dengan adanya
lockdown, dalam arti semuanya kegiatan bidang usaha semuanya dihentikan untuk menghindari terjadinya wabah yang lebih ini lagi, Pak. Ya. Terganggu nggak Pak Yunanto bisnisnya? Ya, tentunya apa yang perusahaan lain alami, banyak perusahaan lain alami itu sama, saya juga mengalami hal yang sama. Kena ya Pak ya? Pasti Berdampak lah dampaknya, yang pasti pasti ya? berdampak. Jadi kan klien saya itu padat karya, pada saat COVID itu yang pasti karena perusahaan garment, produksi baju, produksi sepatu, mereka kan jual ke brand, ke merek ya, Ke merek, seperti betul. Adidas, Nike, Under Armour. Oke. Nah, masing-masing mereka itu kan punya store, punya outlet penjualan. Yang Nah, ada di mall-mall mall-mall dan sebagainya, ya outlet-outlet shopping yang center lain lah gitu gitu ya, Pak. kan. Nah, pada saat terjadi COVID itu kan ada lockdown, social distancing. Mereka tidak Betul. boleh melakukan belanja sehingga bisnis model dari si retail ini, dari si brand ini juga berubah. Tadinya mengandalkan penjualan offline store, Oke. mereka harus tutup sementara, akhirnya mereka switch ke online. Tetapi prosesnya itu kan butuh waktu. Nah, sementara pada saat COVID itu tidak terjadi penjualan. Bisnis mereka juga menderita, Pak. Nah, karena bisnis mereka menderita, akhirnya banyak stok barang jadi itu yang tidak bisa terjual. Menumpuk. Efeknya adalah mereka tidak melakukan pembelian ulang ke pabrik. Pasti. Pabrik tidak ada produksi, akhirnya tidak mendapatkan income, penjualan tidak ada, mereka harus melakukan efisiensi. Efisiensinya itu apa? Yang pasti tenaga kerja harus di layoff, harus di PHK dengan sangat menyesal. Benar. Nah, karena mereka tidak memiliki cash flow yang cukup, otomatis biaya-biaya yang berkaitan dengan operasional harus dipotong. Dan itu ujungnya kena ke saya juga gitu. Jadi kedampak ya Pak ya. Jadi untuk software penggunaan itu mereka sementara ditangguhkan dulu, mereka tidak lanjut gitu. Jadi akhirnya ya terdampak ke kami, ke saya itu dampaknya luar biasa. Berarti kalau mungkin istilah ekonominya cash flow-nya terganggu lah Pak ya. Terganggu, hanya terganggu atau memang turun drastis atau gimana? Dari dampak yang tadi semuanya mungkin dikurangi, dihentikan, industri tidak bisa berproduksi, bisa berproduksi tapi tidak bisa dijual, terus kegiatan yang sifatnya bergerombol dibatasi, kan semua kan berarti Pak? Hanya sedikit terganggu atau masih aman-aman aja, itu gimana? Saya buka dapur katanya. Oh gitu? Jadi, iya, saya buka dapur nih. Jadi terganggu, sangat terganggu. Sangat terganggu, tetapi alhamdulillah kita masih bisa mempertahankan jumlah tim yang sama, karyawan yang sama. Dari jajaran Bapak ya? Betul, ada efisiensi, tetapi dari biaya-biaya yang tidak terlalu penting bisa kita kurangi, tetapi jumlah karyawan tetap kita bisa pertahankan. Baik. Kita tetap bisa melanjutkan kegiatan, walaupun terjadi secara operasional itu kita bergantian masuknya. Betul. Cash flow itu alhamdulillah kita tidak ada pinjaman komersial ke bank. Itu yang membantu ya Pak ya? Sehingga kita tidak terbebani oleh biaya bunga dan sebagainya. Alhamdulillah kita masih bisa selamat sampai saat ini. Alhamdulillah dan ya. Perusahaan kami memang perusahaan kecil, tidak terlalu banyak karyawannya, tetapi yang menjadi kebanggaan dari kami itu adalah walaupun tim kami kecil, tetapi kami mampu untuk menservis, melayani perusahaan-perusahaan dengan ribuan karyawan atau pegawai. Dan memberikan benefit. Nah, efek dari COVID itu juga justru saya sampaikan blessing in disguise. Jadi di sana membuka mata bagi banyak perusahaan pentingnya ICT, pentingnya IT. Dengan adanya software yang saya miliki, yang saya tawarkan, itu mereka bisa mengakses kapan saja, di mana saja, selama punya internet. Mereka juga bisa lebih sadar bahwa untuk meningkatkan kapasitas produksi itu tidak perlu menambah tenaga kerja, tetapi melakukan efisiensi dari sisi cara kerja dirubah, dan itu terbukti, itu terjadi. Bahkan saya memiliki case study, kesaksian, pengalaman dari beberapa klien saya bahwa dengan menggunakan produk saya, secara investasi itu bisa balik modal dalam tempo 2-3 bulan. Lebih mempercepat modal mereka ya Pak ya, untuk kembali gitu ya Mas? Kembali modal, dan selebihnya itu mereka bisa mendapatkan profit lebih cepat. Soalnya dengan adanya software yang Pak Yunanto, karena produktivitasnya itu naik tanpa meningkatkan jumlah pegawai atau karyawan ya Pak ya. Jadi sifatnya masih
aman lah ya Pak ya, seperti itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Yunanto, ini kan tadi di kartu nama Pak Yunanto kemarin kan belum sempat minta nih, barusan minta nih Pak nih. PT Yutama Kriasindo ini kan yang berkantor kan, kantor Bapak kan di Cilandak Business Park ya Pak ya, Iya Pak, di daerah Jakarta Selatan. Simatupang berarti Pak ya. Betul. Nah, sana kan perkantornya yang cukup bagus lah ya, dalam arti itu kan gedung-gedung yang notabene kan mungkin tenan-tenan atau penyewa kan banyak kan dari asing ya Pak ya, kalau tidak salah seperti itu. Lingkungan Pak Yunanto seperti itu kan. Ya. Mungkin hampir di bawahnya level dari BSD maupun dari Sudirman ya, level kawasan BSD maupun Sudirman kan, atau SCBD lah gitu Pak ya. Kan sewanya mahal tuh Pak tuh kalau orang sewa. Atau sudah punya kantor sendiri Pak Yunanto nih. Utama Kriasindo berkantor di sana, memang udah asetnya udah punya sendiri atau gimana? Soalnya kan tadi kan tidak terbebani dengan adanya COVID, tidak terlalu banyak istilahnya mungkin yang harus biaya-biaya harus dikeluarkan kan gitu loh. Ya. Gimana Pak? Tapi tetap kegiatan masih beroperasi kan? Waktu Masih pandemi itu kan, operasional. waktu COVID itu kan? Masih operasional, cuma memang kita bergantian karena ada kebijakan pemerintah kan, bukan karena kita tidak mampu untuk mempekerjakan semuanya, tetapi Betul. kebijakan pemerintah 50% kapasitas. Oh gitu. Jadi bergantian. Secara bergantian. Betul. Nah, secara kantor ya saat ini memang masih sewa. Jadi kita Nah, itu kan mahal tuh Pak tuh. ya alhamdulillah masih bisa tertutup Pak, Alhamdulillah. biaya operasional. Jadi kita anggap sewa kantor itu sebagai OPEX, bukannya CAPEX. Jadi kita tidak lakukan investasi dari sisi perkantoran, tetapi lebih ke operating cost. Operating cost ya. Betul. Jadi lebih bisa ke ini ya, efisiensinya masih bisa masih dijalankan bisa gitu ya, bisa menutupi ya. Oke Pak Yunanto gini deh. Yutama Kriasindo ini kan Bapak dirikan, pasti kan punya visi lah ya Pak ya, visi Yutama Kriasindo ke depan tuh mungkin seperti apa Pak? Visi yang harus nanti Pak Yunanto mungkin akan Yutama ini mau dibawa kemana nih, visinya seperti apa? Atau mungkin bukan visi kali ya, mungkin semacam kayak prospek kali ya Pak ya, prospek Yutama nanti ke depan yang notabene adalah mungkin sekarang jauh lebih dalam tadi Pak Yunanto sampaikan, visinya untuk orang sudah kenal, sudah mungkin merasakan dengan adanya software yang Pak Yunanto sekarang sudah beberapa company besar yang tadi sudah mereka sudah dengan Pak Yunanto, apakah prospeknya akan jauh lebih geliat lagi atau seperti apa Pak? Mohon informasinya. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai tadi Bapak singgung masalah visi, saya mulai dari core value, nilai inti dari perusahaan. Jadi apa yang saya tanamkan ke tim saya itu adalah bahwa we are not big, but we deliver our best. Jadi maksudnya kita bukan perusahaan yang besar, tetapi kita harus memberikan yang terbaik untuk customer kita, untuk klien kita. Memotivasi dari tim Bapak ya, itu adalah berawal dari situ ya. Prinsip atau core value-nya, dan juga ditambahkan lagi dengan 3 kata yang saya minta mereka selalu ingat dan implementasikan. Passionate, sincerity, commitment. Jadi passionate itu kita melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Dan sincerity itu adalah ketulusan. Jadi sungguh-sungguh, ketulusan dan komitmen. Komitmen pada saat kita sudah berjanji kepada seseorang, kepada klien, kepada supplier, itu kita harus menepati janji kita. Jadi bisnis ini kan merupakan proses jangka panjang. Jadi tidak hanya sekedar kita mendapatkan sales atau penjualan setelah itu stop. Tidak. Tetapi pada saat kita sudah mendapatkan penjualan, kita harus memaintain, kita harus membina hubungan dengan klien, dengan customer, sehingga itu akan terus berkelanjutan sampai, kalau perlu sampai akhir zaman, ibarat katakan begitu. Jadi itu kita anggap sebagai nilai dari perusahaan. Nah, kaitannya dengan prospek, bisnis di fashion industry itu tadi sudah saya sampaikan, mereka padat karya. Kalau kita lihat di data statistik ini, sebenarnya Indonesia itu kan memiliki penduduk hampir 300 juta, 273 juta populasi penduduk kita ya Pak ya? Penduduk Indonesia. Kita punya upah minimum dari karyawan itu juga kita cukup bersaing Pak. Dibandingkan dengan Cina apalagi, terus dengan Vietnam, kita juga nggak kalah gitu, UMR kita. Tetapi yang sangat disayangkan itu adalah justru nilai ekspor dari industri fashion. Kalau saya lihat di data itu, untuk industri aparel, pakaian jadi itu kita peringkat ke-7.
di Untuk dunia level ekspor dari industri skala dunia pakaian ya, jadi. bukan Betul. Asia atau ASEAN bukan ya? Betul. Jadi yang pertama itu adalah Cina ya. Cina mereka nilai Udah. ekspornya itu tahun 2022 kalau saya lihat di sini Oke. 182 miliar US dollar Per tahun 2022 dalam Berat- satu tahun. Oh dalam 1 tahun, Dalam satu kurun tahun. waktu 1 tahun Kurun ya. waktu tahun. Itu diikuti oleh Bangladesh 45 miliar dolar. Oke, Dan peringkat selanjutnya adalah Vietnam 35 miliar dolar. Indonesia masih di bawah yang tadi saya sampaikan peringkat ke-7, nilai ekspor kita baru 10 miliar dolar. Jadi sangat jauh gapnya, Pak. Loh, Pak, sorry, mungkin sedikit nih, mungkin kita bukan membandingkan. Indonesia kan dengan jumlah yang cukup besar nih, populasi Indonesia. Betul, betul. Pasti kan di situ kan juga tenaga kerja juga jauh lebih banyak. Betul. Dan juga mungkin harusnya menambah dari istilahnya adalah dari target ekspornya kan jauh lebih bisa besar lagi kan. Betul. Tadi Pak Yunanto singgung tuh Vietnam. Vietnam kan tidak seperti populasi negara kita, Pak. Ya. Sama-sama negara ASEAN, negara kategori masuk negara berkembang. Kenapa mereka bisa jauh lebih dalam konteks untuk masuk di rankingnya malah di atas dari Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat populasi di Vietnam tahun 2020 ya, itu 97 juta. Masih di bawah 100 juta dong, Masih di bawah jauh 100 dong. juta, jauh dari kita. Oke. Nah, yang membuat mereka bisa lebih baik itu ya lebih ke satu supply chain, kemampuan rantai pasokan. Jadi sebelum menjadi pakaian jadi itu kan ada material, ada aksesoris. Nah itu mereka sudah lebih mature lah, sudah lebih dewasa supply chain di sana. Yang kedua ya kalau dibilang dari sisi jam kerja di sana itu jauh lebih banyak, lebih panjang dibandingkan kita. Durasi waktu jam kerjanya? Kalau kita kan itu kan 40 jam dalam 1 minggu. 1 minggu betul. Setelah itu ada ada overtime gitu. Sementara kalau di sana itu jam kerja normalnya itu 48 jam. Jadi kita kehilangan satu hari itu. Dibandingkan dengan minggu itu 48 jam. Dari jumlah jam kerja yang ada di Indonesia maupun dengan yang dibandingkan dengan Vietnam ya. Betul. Mereka jauh lebih banyak lah gitu ya. Dan faktor berikutnya itu adalah kemampuan pemerintah mereka untuk membuat trakta perdagangan, kesepakatan dagang dengan negara-negara importir utama dari pakaian jadi. Amerika, Uni Eropa. Mereka biaya masuk yang diterapkan di sana itu jauh lebih murah dibandingkan Indonesia pada saat mengekspor pakaian jadi ke Eropa dan Amerika. Jadi ada beberapa faktor yang di sana sehingga ya kalau kita ingin mengembangkan atau meningkatkan produksi dari industri pakaian jadi, industri garment, yaitu butuh keterlibatan dari seluruh stakeholder, dari semua pihak, termasuk pemerintah. Harus campur tangan. Betul. Itu kaitannya kan adalah regulasi, Pak ya. Betul, regulasi Pak. Dalam konteks menata sistem otomatis ekspor impor kita ya. Betul. Dan di situ harus ada kayak Vietnam adalah memberikan suatu keringanan atau mungkin celah-celah yang notabene buat suatu efisiensi. Mereka jauh bisa lebih memberikan suatu peningkatan di ekspor mereka. Salah satunya itu, yang kedua kemampuan pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan negara tujuan ekspor. Oh iya, sehingga biaya masuk kita di sana itu tidak diterapkan lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam, Kamboja, Bangladesh. Nah, mereka ada keuntungan di sana. Dan itu jauh kita dari produksi kita akan jauh lebih kompetitif dari sana ya. Betul sekali, Pak. Dan itu akhirnya memberikan suatu prospek peningkatan untuk ekspor kita ya. Betul, Pak. Itulah harusnya ada semacam kebijakan dari kalau di Indonesia ada bangsa Indonesia sendiri ya mengatur semuanya tadi dari beberapa regulasi tadi ya berarti Pak Yunanto ya. Oke Pak, keren. Terus gimana Pak? Mungkin ada selain yang tadi Bapak sampaikan juga mungkin prospek-prospek yang lain itu mungkin masih ada yang mungkin memberikan suatu peluang yang mungkin perlu Pak Yunanto, wah biar cepat nih, utama nih, cepat, nah mungkin bisa biarpun ini adalah perusahaan kategori startup atau mungkin rintisan, tapi langsung besar itu. Ada nggak strategi atau mungkin peluang-peluang yang mungkin nanti Pak Yunanto ciptakan? Tapi membentuk tim tadi, tim yang 3 hal tadi. Pertama, yang menanamkan tim adalah untuk yang bisa passionate, komitmen. Ketiga hal tadi kan, betul, itu kan suatu landasan yang notabene untuk menggerakkan yang jauh lebih lompatan yang lebih bagus lagi kan gitu kan. Soalnya sudah dengan 3 hal tercapai tadi, otomatis semuanya sudah dianggap notabene adalah bahwa harus tidak ada kata tidak, kita harus jauh lebih besar lagi gitu loh Pak. Betul. Prospek apa lagi atau mungkin strategi apa lagi Pak? Ya kalau dilihat industri pakaian jadi ini relatif tertinggal
dalam kemampuan untuk mengadopsi teknologi informasi. Sehingga potensinya itu masih besar, Pak. Dan ini tidak hanya di Indonesia. Jadi di banyak negara seperti Vietnam, Bangladesh, kemampuan adopsi mereka terhadap IT itu masih rendah. Masih rendah ya. Sehingga itu yang membuat saya melihat Peluang itu masih peluang tinggi. itu masih besar. Masih sangat tinggi besar sekali. ya. Betul. Oke. Dan itulah nanti celah-celah yang notabene nanti dalam arti untuk Yutama ke depan jauh bisa memberikan suatu terobosan untuk jauh lebih bisa peluang-peluang itu bisa dimanfaatkan. Gitu ya Pak Yunanto ya. Betul. Pak Yunanto, Iya Pak. terima kasih luar biasa. Hari ini kita bisa ketemu. Saya jadi tahu nih Pak nih. Tak tahunya Pak Yunanto dengan PT Yutamanya sudah dengan visi ke depan yang jauh lebih ini lagi. Terus juga berikan suatu kesempatan orang nanti bisa jauh lebih bisa karya lagi dan sebagainya di Yutama. Yutama semakin ke depan semakin besar, banyak mengakomodir dari tenaga-tenaga kerja yang masih produktif. Bagian dari Pak Yunanto adalah mensukseskan program kerja pemerintah kita. Amin. Adalah mengurangi orang untuk nganggur, mereka bisa bekerja mendapatkan pendapatan dan rata-rata banyak sekali usia-usia produktif kita masih usia-usia yang masih produktif tapi mereka saat ini belum punya peluang untuk bisa bekerja. Ya. Yutama Kreasindo adalah solusi yang nanti akan memberikan suatu peluang mereka untuk bisa berkarya. Pak Yunanto, sekali lagi waktunya harusnya Pak Yunanto banyak berkegiatan mungkin dengan kolega dan sebagainya. Kami menyampaikan kita bisa ketemu. Pak Yunanto adalah pribadi yang menurut saya saat ini kami bukan memberikan suatu sanjungan. Pribadi Pak Yunanto adalah dengan usaha seperti adalah pribadi yang bersemangat. Terima kasih. Pribadi yang punya visi ke depan yang jauh lebih baik lagi dalam konteks untuk masa depan, baik itu dari pribadi Pak Yunanto sendiri atau mungkin kepada lingkungan maupun kepada masyarakat keseluruhan. Yang tidak kalah pentingnya adalah pribadi yang menginspirasi. Keren, saya terinspirasi semangatnya tadi, visi ke depan Pak Yunanto tadi, yang notabene adalah memberikan suatu inspirasi ke saya. Saya pribadi tidak lupa pasti sebagai kawan kita di Institut Taskia Sentul Bogor, kita sama-sama belajar, yang pasti dengan memberikan suatu nilai yang positif bagi saya. Mudah-mudahan saya bisa nanti nirulah dari seorang pribadi Yunanto Herlaksono dengan Yutama Kreasindo-nya. Amin. Terima kasih. Sukses untuk Pak Yunanto, sukses untuk PT Yutama Kreasindo. Ya. Selalu berkarya, selalu memberikan suatu positif untuk bangsa kita ke depan. Baik, terima kasih waktunya juga Pak Marsono. Saya yang berterima kasih. Diskusi sama saya. Luar biasa. Satu kata luar biasa. Pak, kita di Taskia, Pak. Harus kita memberikan suatu semangat untuk kita semuanya, rekan-rekan kita semuanya. Kita berdiri sebentar, Pak Yunanto. Oke. Harus jabat tangan komando. Komando. Boleh ya? Boleh. Oke. Kita harus jauh lebih semangat lagi. Pak Yunanto semangat, kita jauh semangat. Ya. Dan kuliah kita juga harus semangat. Ya. Oke? Ya. Sip. Institut Taskia is the best. Ya, pertemuan atau diskusi kita dan obrolan kita dan banyak memberikan suatu informasi itu sama saya. Terasa cukup sekian. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Yunanto.